Kami kelompok 1 dengan anggota kelompok yang bernama Aurelia Kristaeduk, Ermelinda Jelita, Soraya Frelian Ratu, Julius Priaseran, dan Wilfridus Pakae. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang berjudul Agroindustri. Pengertian agroindustri. Agroindustri adalah suatu perusahaan yang mengelola bahan baku pertanian, termasuk tanah dan tanaman, serta ternak menjadi produk olahan, baik produk antara atau intermediate produk maupun produk akhir atau finish produk. Menurut Suharjo, pada tahun 1991, agroindustri adalah industri di bidang pertanian yang dilakukan oleh subsistem kedua dalam agribisnis dengan industri berlangsung ke depan dan ke belakang. Yang kedua, pentingnya agroindustri dalam perekonomian nasional. Agroindustri sebagai salah satu sektor yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku agrobisnis, mampu meningkatkan perolehan devisa, dan mampu mendorong munculnya industri baru yang lain, sehingga agroindustri merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan pembangunan nasional. Ada 5 alasan yang mendasari agroindustri menjadi lokomotif pengembangan ekonomi nasional di masa depan, yaitu: yang pertama, industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing atau kompetitif yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. Yang kedua, produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar sehingga kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan. Yang ketiga, memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. Yang keempat, memiliki basis bahan baku lokal atau keunggulan komparatif yang dapat diperbaharui sehingga terjamin stabilitasnya. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya. Agroindustri dan manajemen stok untuk bahan baku serta dinamika permintaan pasar. Yang pertama, agroindustri dan manajemen stok untuk bahan baku. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sistem manajemen persediaan bahan baku dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Manajemen persediaan memerlukan perhatian yang penting karena manajemen yang buruk dapat menimbulkan masalah, baik dalam kegiatan beroperasi maupun dalam bisnis. Maksud dari manajemen persediaan adalah untuk menentukan jumlah persediaan yang disimpan, seperti berapa banyak persediaan yang disimpan, berapa banyak yang harus dipesan, dan kapan persediaan harus diisi kembali. Yang kedua, agroindustri dan dinamika permintaan pasar. Dinamika permintaan pasar adalah bagian dari strategi pemasaran atau marketing atau strategi manajemen pemasaran. Dinamika permintaan konsumen pada dasarnya terjadi karena sifat alami manusia yang selalu ingin mengejar kepuasan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Hal-hal yang menyebabkan perubahan selera konsumen dalam mengonsumsi barang sebagai berikut. Pertama, meningkatnya pendapatan konsumen. Yang kedua, meningkatnya tingkat pendidikan konsumen. 3. Semakin meningkatnya informasi tentang produk agroindustri, baik melalui media cetak seperti majalah dan koran, dan juga media elektronik. Yang keempat, semakin murahnya harga barang pada kuantitas dan kualitas yang sama. Yang kelima, meningkatnya status sosial di masyarakat. Yang keenam, perubahan tempat tinggal. Yang ketujuh, berubahnya keadaan sosial politik.
Yang berikut, agroindustri dan industri pesaingnya serta kualitas SDM. Yang pertama, agroindustri dan industri pesaingnya. Bagian yang paling penting dari strategi pemasaran adalah berkaitan dengan persaingan. Oleh karena itu, suatu perusahaan agroindustri harus mengetahui dan menganalisis keunggulan dan kelemahan yang dimiliki dari perusahaan pesaing yang lain, dalam hal ini memproduksi produk yang sama. Tujuan mengenali pesaing adalah agar perusahaan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pesaing sehingga dapat memperkirakan kemampuan pesaingnya, sehingga strategi bersaing perusahaan dapat dirumuskan untuk memperhitungkan kemungkinan, tindakan, dan respon pesaing. Ada beberapa hal-hal yang harus diketahui dari para pesaing. Yang pertama, macam produk yang dihasilkan. Yang kedua, strategi penentuan harga. Yang ketiga, volume produksi yang dihasilkan. Yang keempat, pasar yang dikuasai. Yang kelima, strategi produk mix. Yang keenam, cara pemasaran. Yang ketujuh, cara distribusi produk. Yang kedelapan, strategi promosi. Agroindustri dan kualitas SDM. Sampai saat ini, sektor pertanian masih menghadapi banyak tantangan. Satu di antaranya ialah menyangkut kualitas sumber daya manusia. Indeks kualitas SDM pertanian tampaknya lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka fokus utama diarahkan kepada 1. Peningkatan kualitas penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Penguasaan kualitas keterampilan disertai dengan pembinaan semangat kerja, disiplin, dan sifat profesional. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.